Halo, selamat datang lagi di Hellcast. Hari ini kita kedatangan spesial, spesialis. Dokter. Ya, the Dokternya. of gitar. Gitar, ya. Kita sambut Pak Tu, Fred. Luar biasa. Selamat datang Pak Tu di Hellcast. Iya. Ini namanya Pak Tu, kok bisa Pak Tu Fred nih? Siapa nama aslinya sebenarnya Pak Tu? Nama aslinya itu perlu disebutkan ya. Iya. Apa Nama Fred panggilan itu, lainnya sebelum jadi Pak Tu Fred. apa gelar apa gimana nih karena berhubungan sama gitar kan? Putu Fred tuh nama panggilan semenjak servis gitar. Oh. Jadi dulu kan orang bingung, Putu siapa tuh yang ganti Fred tuh? Mereka bilang lah Putu Fred aja namanya. Semenjak itu dah. Sebelumnya dipanggil Putu siapa? Putu Leong. Berarti pemberian ini dari customer tuh, Mas. Customer ya, Ya, customer. gelar jadi. Putu Jadi Fred. Fred itu adalah bagian dari Gitar. Dari jantungnya gitar ya. Yang malang-malang deh. ya, yang palang-palang di next gitar tuh loh, di lehernya. Ya. Kalau aku orang awam nggak tahu kan. Taunya paling satu senar. Siapa aja musisi-musisi lokal di Bali yang pernah beli perbaiki? Saya panggilnya beli ya. Beli Ya, itu ya. biar lebih mudah Ya, ya, biar- nanti malah di. Ya, Nah, beli itu kata penghormatan untuk orang Bali. ya itu udah beli kan. Kalau yang di Bali siapa ya? Banyak itu. Sampai nggak terhitung. Gimana nih? Mungkin kita bisa bantu Yang Mang, dari yang siapa? ini dong, yang spesial dulu. Spesial. Yang spesial Siapa Semua ya? spesial mungkin Mang. Ya. Tapi yang berkesan mungkin ada dari lokal. Semua berkesan. Semua juga Semua, berkesan. ya. Kalau seingatnya beli butuh siapa nih kira-kira? Bosnya kita Bobby pernah juga. Oh. sering apa sering. sering masuk gini berarti ya. Cuman Gitar. kalau ke rumah nggak main gitar dia. Ngapain ya? Ini bengong dia. Bengong aja. Nunggu aja. Dharma. Gitar apa akustiknya atau semuanya berarti ya? Apa ya? Apa merek Gretsch? Grace-nya yang akustik. yang hitam sama putih itu ya. Ya. Ya, itu termasuk gitar apa tuh, Mas? Aku nggak tahu. Maksudnya Nah, elektrik atau ini? Elektrik. Itu ya elektrik. Elektrik ya. Ya, itu udah awam, Mang. Maaf dulu. Soalnya gitar bolong. Ya, gitar akustik gitar bolong. Soalnya elektrik kan ada bolongnya juga kayaknya. Iya. Biar Nah, gitar bolong. ini ngomong-ngomong, sejak kapan Pak tuh bisa perbaiki gitar? Saya SMA udah. SMA. SMA. Awalnya main gitar. Awalnya belajar gitar, pengen punya gitar. Tapi nggak bisa beli. Dikasih sama teman gitar apa merek apa itu suruh perbaiki. Belajar lah. Dulu kan susah nyari internet. Ya, betul. ya. Jadi ya lihat-lihat gitar yang sudah ada. Oh ini harusnya segini. Coba-coba gitu dulu. Oh, berarti awalnya nyoba gitar sendiri ya? Nyoba gitar orang, Oh, gitar teman orang gitu. ya. Terus ada teman bapaknya itu kerja di pabrik gitar di Jawa sana. Nah, terus diajarin nih gila cara masang fret gini. Terbuka jadi tahu. Itu tahun berapa kira-kira Pak tuh? Sebelum gestok ya kalau nggak salah itu. Waduh, gestok ini. Itu Saya belum lahir kayaknya. tahun 94 ya. Udah Terus lahir. 94. Udah lahir kemana? Saya belum baru belajar main musik kayaknya. Tahun 94. Udah lama. Berarti ya. otodidak ya bisa dibilang jadinya. Otodidak. Terlidak dan dikembangkan ya. Dikembangkan. Ya. Nah setelah ketemu sama gitaris-gitaris luar ya, bule-bule itu, nah di sana banyak diajarin. Oh, diajarin sama bule juga. Ya, nah gini. Terus dibawain buku, dibeliin alat-alat servisan itu, disupport lah sama dia. Iya. Pertama kali dapat klien bule itu Dari temen kan main-main di kafe, temen main kafe, gitarnya bermasalah bawa ke rumah. Mungkin bule itu ketawa, "Wah, alatnya kok keren-keren gitu ya nggak ada pisau dapur itu." itu alat-alat dimana gini ya? Pak Dwi, saya mau tanya lagi nih. Siapa yang pertama kali mempercayai Pak Du main memperbaiki gitarnya? Itu dulu ketemu, saya kan pengen belajar elektrik di gitar. Tanya sama temen, siapa yang bisa ngajarin elektrik yang luar biasa gitu. Saya pengen belajar handle. Kasih nomornya Pak Balawan. Telepon dia, les gitar gini, suruh datang ke rumahnya. Nah itu les sekali aja. Ya sekali aja itu. Nah dia cerita ada gitarnya dia yang waktu itu refret kurang bagus hasilnya. Refret itu tolong dijelaskan. Refret itu ganti palang-palang Oh, ganti palang palang, itu ya.
Ya saya coba, nih Pak Yan coba saya ganti di rumah gitu. Terus dia ya mungkin dengan terpaksa ya daripada ini udah servis. Terus saya balikin ke sana dan dia cocok. Nah Pak Yan yang dulu nyuruh saya itu berhenti dah di travel kerja, tolong servis gitar aja. Biar ada nyamu-nyamu Bali aja servis gitar. Jadi seperti itu ceritanya ya. Gitu. Ini pasti banyak yang nggak tahu. Ternyata Balawan ternyata di ini. Balawan itu yang Ya, mengarahkan Bli Putu nih supaya menjadi Kemampuan Pak Tu ya. Iya. Pak Balawan banyak mengajarin banyak hal ya. Berarti sering juga jadinya langganan untuk perbaiki atau setting-setting itu. Ya dulu sering. Berarti setelah itu mulai dikenal di Ya. kan musisi Bali ya. Iya. Musisi Bali. Nah, sampai sekarang itu musisi nasional banyak loh ke sana John. Masa Mang? Gimana ceritanya tuh Pak? Pertama kali perbaikinya misalnya disuruh perbaiki gitarnya Bang Iwan tuh gimana perasaan? Ketemu sama Bang Iwan tuh dia habis konser di mana gitu. Terus main di Bali sini kan. Ya, ya. Nah, saya cerita-cerita sama dia. Ada satunya gitarnya dia tuh yang akustik si Damar Daun. Nah, itu terkenal sekali kan. Ya, ya, benar. Mang, tunggu dulu. Nih Iwan Fals nih kan Mang. Iya, iyalah. Jangan Iwan Iwake. Makanya Iwan siapa nih gitu. Bang Iwan Fals. Nah, Bang Iwan Fals ya. Nah, itu dikasih lihat nih gitarnya. Nah, itu ada masalah gitarnya. Mau dipakai besoknya. Jadi naik itu goyang-goyang. Waduh, naiknya goyang aja. Gitu. Karena sebelum ke Bali main di mana itu kena hujan. Itu di sana ya tolong tuh diperbaiki lu. Malam begadang perbaiki itu. Besoknya pakai main. Ya dari sana. Itu yang kenalin Pak Balawan juga. Oh. Gimana perasaannya Pak Du? Disuruh besok harus jadi nih. Kalau nggak jadi gimana kira-kira? Wah, itu ya takut juga. Takut juga. Kalau nggak jadi besok nggak jadi konser Nggak tuh. jadi konser. Gimana tuh? Masak tanpa Jadi harus dilemburin ya? Ya lembur saya waktu itu lembur. Dan besoknya ya Harus jadi. harus jadi. Tapi sempat ketemu sama ininya, Bang Iwan Falsnya. Itu sama dia ada di kamar hotel. Oh, langsung di kamarnya di. Di kamar hotel dulu. Berarti Bli Putu panggilan ya. ya. Coba panggilan nih, Mang. Sebelum itu sempat jalan hujan. jalan-jalan sama Hujan dia. ya. Ya sempat jalan-jalan di sinilah sama Mas Iwan. Itu alat-alat untuk benerinnya tuh apa aja biasanya dipakai ya? Alat-alatnya itu ada memang khusus untuk reparasi gitar ya. Ya, digital. Enggak ada yang digital, cuman pengukuran Oh, aja. ya. Yang saya manual semua. Kalau punya saya manual semua. Itu mereknya Stumek dari luar negara. Luar negeri tuh ya. Kamu pernah Mang, maksudnya apa lihat alat-alat servis gitar itu? Lihat pernah, cuman lihat yang sebagus Pak Du nggak pernah. Oh. Bagus sih enggak gitu-gitu aja. Aduh, merendah nih Mang. Biasa aja kalau usang. makin tinggi levelnya makin ini makin kan. down to earth dia. Nah, terus kalau gini apa? Bisa bilanglah artis-artis nasional siapa lagi kira-kira Pak Putu? Loh, kok Pak Putu Bli Putu? Yang artis nasional. Iya. Ada Dewa Bujana, John. Dewa Bujana. Almarhum Baron beli dia. Eros juga Pak Du ya. Eros? Pernah. Eros juga. perbaiki apa Pak Du? Gitar apa itu? Tele kalau nggak salah. Tele sepia. Oh yang Sepia itu ya. Kok bisa ya? Ya mungkin dari cerita-cerita gitu. Pas kebetulan ke Bali jadi ya ketemu lah ngobrol. Ya saya juga butuh belajar dari orang itu kan. Apa namanya? Memang sedikit ya orang-orang yang di Bali yang bisa bener-benerin gitar gitu? Atau saya baru pertama kali maksudnya juga Bisa dihitung dengan jari sih John. Oh ya. Dan yang bagus jarang sekali. Salah satunya yang terbagus nih. Iya dong. Sekarang udah banyak. Udah banyak. Oh. Kalau zaman dulu ya. Jadi cuman beberapa orang, sekarang udah banyak bagus-bagus semua. Tapi awalnya Pak Du emang perbaiki fret Fret aja. elektroniknya Tapi juga. sekarang udah sampai ke semuanya kan. Semuanya ya. Termasuk bodinya juga ya. Harus perlu waktu dan ketelitian tuh servis akustik gitar. Jadi Berarti yang bodinya paling susah akustik. akustik gitar. Kenapa Pak Du? Ya itu kan berurusan sama
apa ya, bentuk kayunya, dan itu kalau salah apa servis itu pasti berubah lah soalnya dia. Kayu mempengaruhi berarti. Pengaruhi kayu. Saya nggak ngerti Mas. Sengon bisa? Kayu sengon saya nggak bisa. Bisa, Oh, bisa? Serius? Bisa. Mau bagus dia. Cuman Lu tuh. suaranya kayak gimana dan usia kayunya. Oh gitu. Kayu apa biasanya yang di kalau akustikan itu? Ada ya model-model, kalau topnya itu kalau gitar akustik kan atasnya itu ada lubang tuh. Oh ya, yang bagian Ada, depan. ya itu macam-macam, ada kayu ciprus, ada kayu apa, banyak itu. Bukan stangnya itu yang Stangnya mempengaruhi? itu ya pengaruh juga, tapi kalau akustik bodinya itu. Oh bodinya itu. Jadi kalau satu apa namanya gitar akustik itu memang satu set, misalnya kayu A aja semua dia apa? Oh enggak. Oh campur-campur juga bisa dia. Jadi backside-nya belakangnya itu ada kayu apa, depannya. Tapi kalau satu set gitu bisa, maksudnya saya pengen kayu yang seperti Bisa. Oh, jadi karakternya berubah gitu ya. Yang penting menurut pengalaman dan cerita senior sih memang gitar akustik itu diperlukan kayu yang udah tua dan usianya berapa tahun, ratus tahun gitu yang bagus. Beli butuh pernah ngerakit? Akustik pernah, itu udah SMA itu. Oh, akustik ngerakit dari triplek. Udah Nggak bisa beli kan. kayak tukang bangunan ya, kayak triplek. Tapi hasilnya bagus tuh. Jelas nggak bagus. Oke, triplek. Tapi setelah itu pernah nggak maksudnya ngerakit gitar? Boleh ngerakit gitar kan? Boleh. Buat buatnya. Siapa tahu ntar wah ini apa dilarang sama gitaris ngerakit gitar lu gitu, nggak tahu aku. Kalau gimana pertanyaannya? Itu ngerakit gitar yang ya maksudnya wah nih hasilnya bagus jadinya gitu, merasa beli butuh merasa Buat gitar sendiri. ya maksudnya. sendiri lah maksud, atau mungkin orang lain kan wah Oh ya, zaman itu pernah merasa begitu juga. Kan dicat dibantu sama teman-teman. Dicat ya mirip lah kayak gitar. oh gitu. Gitar yang udah ada Yang gitu. bagus, yang maksudnya sudah bermerek bagus. Jadi kayak bangga gitu rasanya. Entah begitu teman bawa gitar, beda. Beda. Jomplang langsung ini. Coba dituangin lagi John biar lebih enak suasananya kan ya. Saya juga lah, boleh lah. Nah, Pak Dodi kan bilang lah fret ini spesialis fret ya. Ya, ya. Gimana kalau gitarnya fretless, Pak? Ya, Apanya diperbaiki kira-kira? kalau fretless kan nggak si fret, jadi kemungkinan yang diperbaiki itu kalau dari necknya, Ya, kemungkinannya kelurusannya. kelurusannya. Kelurusan necknya tuh ada fretboard yang kayu di penggantinya fret tuh. Nah itu bisa aja karena usia naik, itu mungkin perlu dipres, dilem lagi. Berarti ada yang servis fretless ya? Ada. Basis itu kan banyak. Bass Oh ya? ya, bassmu kan nggak isi mang kayak yang itu. Ya, nggak isi ya? Bass perahu tuh. Nah, Bass yang gede kan nggak isi fret kan? Bener? Benar. Iya kan? Nggak isi kan? Ya, Itu nggak pernah kamu servis tuh? nggak pernah. Coba sekali servis ini, coba tahu. Woi. Pak Dodi sibuk loh, John. Oh gitu. Iya. Kamu bawa bass besar tuh taruh di mana di sana? Enggak ada Pak. kontra bass. Iya, senarnya kan biasanya 6 stringnya, yang normal Pak Dodi ya kalau Ya, gitar ya. ya. Nah, kalau pernah nggak servis lebih dari 12 senar ya, gitar? Gitar Ada nggak? 12 senar belum ya, yang belum. Kalau gitar 12 senar ya 12 senar ya. Cuman kalau lebih tuh kayak gitar di luar kan ada Banyak tuh ya. ubahnya itu belum. Kalau bass buatan orang Norwegia itu pernah. Jadi dia buat di negaranya dia itu Besar, naiknya besar. besar tuh. Oh mainnya itu. Nah, kalau itu gimana caranya setting fretnya? Kan susah tuh pasti. Itu ada ukuran-ukurannya. Nah, Jadi sudah ada, kalau manualnya pakai penggaris itu. Jadi penggarisnya udah ada untuk gitar apa ini, untuk bass skillnya berapa, itu ada. Jadi nggak
nggak menerka itu nggak boleh. Oh, udah ada ilmu pastinya ya. Ada. Iya. Sing idang Kayaknya di sini. ilmu kayaknya ini susah banget. Nih kayaknya Karena zaman dulu sekolah matematika dia kan nilainya gede-gede kan. Oh, jadi iya mempengaruhi. Ada yang dapat 8, saya 11 tuh dapat. Jadi makanya alat-alat itu kali-kalian saya harus pakai yang pasti aja. udah pasti itu kan. Pasti ya. Untuk servis-servis gitar ini menjadikan apa namanya? Pekerjaan tetap. Nah, itu memungkinkan apa enggak gitu loh Mas? Iya memungkinkan tuh. Oh iya ya, berarti apa namanya? Kita bilang lah pelanggan customer tuh pasti dia butuh kita terus ya. Kayak sekarang nih kan nggak bisa kemana-mana. Nah, masa pandemi ini. Ya di pariwisata udah nggak bisa saya. Jadi ya ini gitar ini aja pakai hidup. Memang beli betul memang ini ya. Fokusnya memang di gitarnya ya, nggak ada kerja sampingan itu. Ada. Ya di travel itu. Oh, travel gini. Oh, ya kita di Bali pasti pariwisata lah Mang gitu ya. Iya. Pariwisata ya. Ini juga Komang dulu pariwisata. Iya, semua pariwisata Iya. kalau Bali ya. Iya, pastilah itu. Ada aja gini ya. Sekarang pariwisata kayak gini ya. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Terus, coba Mang. Ini gitar sama bass sama berarti ya? Settingan atau apanya? Hampir-hampir sama? Ya sama aja. Sama berarti ya? Bukan hampir sama berarti ya? Sama. Tapi ada pasti bedanya kan, Pak tuh. Ya gede necknya, gede senarnya itu. Enggak, Cara mainnya. Settingan ini ya Mang? Apa? Settingan naiknya. Kalau secara ini hampir Garis sama. besarnya hampir sama ya. Nah, gitar yang paling langka, yang paling beli butuh, wah ini Jarang masuk jarang rumah ini. tuh. Ada itu merek apa yang langka Duesenberg yang gitu tuh. Duesenberg tuh masuk jarang yang punya di Bali. Oh, Saya pikir nasional juga jarang. jarang juga. Kalau akustik ada merek Apa namanya beli butuh, Pak Mang? Kamu nggak tahu Mang? Apa mereknya, Pak? Duesenberg. Wah, belum pernah dengar saya. Sampai mereknya aja belum pernah dengar ya? Komang. Gitar. Tulisannya kayak gitu sih, enggak tahu bacanya yang benar. Iya. Terus atau apa kalau akustik ada merek Laudin harusnya. Laudin. Belum pernah dengar sih juga. Belum pernah dengar. Paling aku ya Yamaha gitu. Motor juga dia. Itu yang tahu karena gitarnya beli Dewa dia. Beli Dewa Bujana. Oh, Dewa Bujana. Oh, pakai Dewaji. Oh, Dewa Ji. Ya, Itu mungkin gitarnya enggak diproduksi massal apa gimana, Pak? diproduksi mah. Ada ya? Cuman kayaknya nggak cocok harga aja. Nggak cocok Nggak cocok harga. Jadi langka. Iya. Nggak, siapa tahu kan ada Iya. musisi tertentu Dibuatin ya, atau mau spesial beli ya. gitar, dibuatin gitu. Kayak gitarnya itu Pak Bobby kan jarang juga yang Oh iya. Grades itu ya. kalau yang seri segitu ya. Kalau yang bawahnya itu banyak yang punya. Kalau Jadi- beli ini ya Komang. Apa yang membuat gitar dulu langka? Harga atau apa sih? Itu yang Tiang bilang tadi dari kayunya, dari partnya dia itu yang membuat mahal. Ada nggak kayu Indonesia yang bagus untuk jadiin gitar? Ada itu mahoni Indonesia sama rosewood sonokling itu ada. Tuh enak Itu banyak tuh pakai dipakai gitar. juga, ya. Itu kayunya ada di Indonesia apa tuh? Ada. Mahoni ada mah. Mahoni, Aku apa mebel tahu kan mahoni Mahoni. dipakai juga dulu. ya mahoni ada itu. Dari Jawa, Sonokling di Bali. dari Sulawesi, Kalimantan tuh adanya. Bali ada juga kan. Bali ada mahoni ada Mang. Tapi nggak tua kan? Ya perlu umurnya lain lagi kan. Maksudnya jenis kayunya bisa dipakai tapi kan tergantung umurnya lagi ya. Sonokling tuh juga di rosewood itu juga dibagi-bagi tuh ada jenis begini gini. Gitu. Nah, untuk fingerboard. Fingerboard. Fingerboard tuh bagusnya pakai kayu apa, Pak tuh? Nah, Misalnya yang kalau ada yang awam nih, bikin beli gitar kan lihat lu spek gitarnya. Yang penting fingerboardnya apa dulu gitu kan biar lama. Fingerboard tuh yang mana dia? fretboard ya, fretboard. Apa namanya itu? Fretboard. Ya. Ya, itu kayunya ya. Kayunya. Itu dari rosewood sonokling itu ada kayu ebon. Itu bagus. Ebony. Yang hitam dia. Maple. Oh, rosewood tuh hitam juga Pak tuh ya. Rosewood hitam agak kecoklatan. Tapi itu nanti kebutuhan gini juga soundnya juga. Mau dipakai main apa gitu. Nah, itu yang kita perlu tahu kan. Nah, Kalau maple kan biasanya lebih bright soundnya. Maple itu warna apa? Maple tuh warna
bersih dia. Coklat Agak-agak putih putih, kan ya? bersih dia. Putih itu ya. Skate juga pakai itu mah, papan skate tuh maple. Maple ya. Nah, itu dah Ya. sedikit. Itu emang kuat Pak tuh ya. Ya, cuman ada jenis-jenisnya. Nah, itu yang kita nggak tahu kan. Ah, kalau maple itu cocoknya buat musik yang seperti Contoh-contoh lagunya mungkin Mang. Nah, gini. Itu kan yang dihasilkan dari gitar itu kan ada suaranya lebih ngebass, lebih bright gitu. Sekarang kembali ke personalnya, senang yang apa gitu. Oh, Kalau musiknya sih sama aja. yang rasa ya, selera ya. selera ya. Iya. Kan ada yang main jazz tapi pakai gitar maple strato gitu. Nah, itu masalah pemilihan sound. Kalau yang maple, suara yang dihasilkan lebih seperti apa? Maple kalau dia ya bright itu. Bright ya. Lebih- Kalau yang rosewood lebih Ya lebih cocok untuk ngerok, lebih tebal ya. Gitu. tahu nggak John? Nggak tahu. Ini dah. Kemarin kamu ngomong IT nggak bisa, karena gitar aku bengong aja. Yang maple-nya itu loh kelihatan Ya. ada gitar stang itu agak terang itu dia warnanya. Oh Pink ya. gitu. Oh iya silakan. Terus kalau yang lagi satu apa lagi tadi? Rosewood Pak tuh ya. Rosewood? Rosewood yang Ya, gelap, yang Gelap hitam. ya. Oh itu lebih Ebony. Ebony ya. Itu lebih kayak kasar gitu maksudnya apa? Gimana sih? Itu lebih keras sih. Keras soalnya. Kayunya lebih keras Pak tuh ya. Nah, itu salah satu yang susah kalau di fret, ganti fretnya. Oh itu. Kalau pakai gitar harus hati-hati. Karena dia ditarik bisa pecah. Yang rosewood. Yang ebony. Yang rosewood enggak? Enggak. Kalau yang lagi satu? Maple tuh. Itu aman tuh. Aman ya. Terus ada juga yang fretboardnya dari karbon. Oh, ada dari karbon juga ya. Gitar Parker itu, Parker karbon tuh. Terus ada Steinberger tuh. Nah, kalau karbon gimana karakter suaranya? Kurang keluar. Kurang gregetnya kurang. Cuman kembali ke partnya dia yang dipakai. Misalkan pickup apa dipakai, itu pengaruh juga. Fretnya. Jadi fretnya kalau dia pakai nikel, soundnya pasti beda. Kalau pakai stainless, beda lagi. Nah, itu ya. Udah lebih jelasnya bisa langsung datang ke rumahnya Pak Dulan ya. Pusing aku dengar Mang, ternyata semua pengaruh ya. Iya. Ya pengaruhnya. Aku kira dari senarnya aja. Suara ini beda-beda. Ternyata dari setang. Aku juga baru tahu loh. Loh, masa iya? Aduh. Wah, sama berarti kita nih awamnya. Ya, kalau musisi kan banyak kan ya main aja Iya, lah. mainnya make gini Make aja ya. aja lah. Mau mengimprove dari alatnya ya. Kan Itu orang- aku juga kepo nih Mang. Kemarin lihat ada ininya posannya beli butuh, Ya. bakar-bakar gitar kayak gitu. Gitar apa itu? Gitar mahal ini dibakar. Itu ada cerita gelap ya di balik itu. gitu. Ya. Ada mistisnya. Ya. Hah? Mistis nih, serius? Ya itu nanti di tempat ngopi kita ngobrol. Oh gitu. Itu tidak boleh Oh, diceritakan ya. ceritakan. Di luar gini berarti. Ya, Saya kira, apa nih maksudnya apa? Wah, sudah tidak main gitar lagi. Apa gimana ini gitu. Ya. Kan ada gantung gitar yang bakar gitar kan. Ya, kita skip lah itu ya. Nah, ini misalnya apa aja yang ini ya, maksudnya saya misalnya punya gitar nih, beli butuh saya mau apa? Setel lagi perbaiki gitar nih gimana? Syarat-syaratnya apa aja nih harus Harus punya gitar dong. Iya, kan. Masa gitar Nah, orang itu syarat utama itu. Iya. calo berarti gitarnya orang gua ke sini. Iya. Nah, itu berarti nerima siapapun Siapapun ya. nggak kenal merek gitar dan Asal sabar menunggu Pak tuh ya. ya. Oh, Karena ada antrean. Jadi nggak harus. booking. Jadi dulu. beritanya di luar kan, di Tupred harus servis gitar yang high class. Oh, itu nggak benar. Yang gitar apa aja yang Tuh, denger itu yang ini denger. Mau kalian nongkrong di pos kamling itu gitar mau kurang servis nih di belum. bisa, Bisa. tapi sabar. Ya, itu kembali sabar. Antriannya lama. Iya, karena banyak ya. Tadi juga di luar ini cerita kemarin tadi kok kemarin 400 gitar. Masih ngantri. Masih ada. Kamarnya mungkin penuh jadi. Ya kebetulan kamarnya kecil-kecil gitu. Oh gitu. Coba bayangkan Jan, ada 400 gitar yang harus diperbaiki itu gimana perasaanmu? Waduh. Pusing memang. Gimana caranya Pak Dudu menyelesaikan satu persatu? Dan masalahnya beda-beda juga pasti ya. Itu yang ceritain tadi itu 400 gitar tuh ada yang sudah selesai, Oh. belum diambil, ada yang kayak gitu. Oh gitu.
kayak perbaiki motor, teman. Biasanya di bengkel tuh ada, ini belum pernah diambil ini. Iya, ada. Ya siapa kan tamunya punya, mungkin Iya, tamunya masih pulang, mungkin ada seperti itu Pak. Ya, ada bule. Berarti itu udah dipisah-pisah ya? Kamar sini, oh ini yang udah dipenuh, udah selesai. Iya, ada satu kamar untuk gitar-gitar, terus ada gitar yang ada hardcase-nya. Itu udah ada nama-namanya. Udah di list lah ya. Udah di list. Aman lah. Nggak mungkin ketukar, Bang. Selain gitar, Pak tuh ada ini nggak perbaiki alat musik lain? Nah, Enggak ya, nggak cukup waktunya. waktunya nggak cukup. Tapi keinginan itu ada nggak sih? Ya dulu sempat ngerjain itu juga. Ngerjain alat musik lain seperti apa misalnya? Kayak servis ampli. Oh, ampli juga ya. Seneng juga. Bongkar keyboard dulu sampai pusing, bautnya hilang kan banyak. Itu pernah gitu. Efek gitar gimana? Efek gitar juga dulu. Efek gitar. Sekarang efek gitar masih? Sekarang udah nggak pakai efek sekarang, pakai ampli aja udah. Pakai ampli aja langsung ya. Apa bedanya, Bang? Nah, tanyain dong. Oh, apa bedanya ahlinya. kalau pakai efek gitar atau langsung ke ampli gitu, Bang? Itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Oh. Kalau tiang Suka-suka ini ya yang sound formatnya. tiangnya sound apa ya? Ya sound standar gitu ya. Jadi Direct langsung yang pakai efek itu kan kadang dia perlu suara sound gimana. gitu. Ya. Nah, hobinya beli putu apa nih? Hobi dari kecil ya, hobi dari Iya. apa hobi cita-cita lu? Nah, hobi aja. Hobi dulu lah. Nah, Hobi Olahraga dulu dia. olahraganya? Suka olahraga. Apa olahraganya nih? olahraga jari itu. Sama aja main gitar. Selain gitar apa nih hobinya nih? Bersepeda, olahraga maksudnya apa? Kalau dulu sebelum ini patah tulang pernah olahraga, suka bela diri gitu. Bela diri. Ya seneng Bang, tinju, hati-hati saya ngomong, ikut Bang. tinju. Hati-hati, Tinju Bang. ya? Ikut tinju. Oh, tinju. Sekarang pengen latihan di itu temen Patah kenapa itu beli buru? naik motor. Oh, naik motor. Oli. Kalau cita-citanya? Cita-cita dulu pengen jadi tentara ya. Tentara. Jadi tentara. Tentara. Cuman karena kependekan ya nggak jadi. Ini serius nih. Iya serius. Ya. Makanya dianjurkan ikut bela diri kan. Pengen jadi tentara. Bela dirinya apa dulu? Ini Macam-macam itu. tinju terus Tinju ada silat Bali, ada yang gitu, silatnya karate. itu yang pakai karate sampai sabuk apa? Itu sabuk poleng ya kalau nggak salah. Waduh, ilmunya udah tinggi nih. Poleng lah. Ya untuk kesehatannya ya masih muda dulu kan. Untuk gini aja ya, bukan meseriusin sampai dapat sabuk ya. Bener gini. Kalau sekarang olahraganya cuman jalan di sawah-sawah dekat rumah. Nah, iya Sama sampai naik sepeda kadang-kadang. naik sepeda sama Komang. Ya, mengisi waktu lah. Iya. Di tempatnya Pak Tut nih ada tempat jamming kayaknya Pak Tut ya? Iya, jamming-jamming gitu. Masih ada? Udah tutup. Karena PPKM. PP. Sebelum itu udah tutup. Udah Oh, itu. iya. Kenapa, Pak? Capek waktu. Capek banget itu. Jadi gimana tuh dulu tuh tempat jamming itu maksudnya siapa? Kan ada musisi banyak sering main ke sana. Oh. Ya daripada mereka Nunggu maksudnya? nunggu ngobrol kan suruh main aja. Oh, Ya, gitu. jamming Oh, gitu. ya gitu Oh kan. gitu gini ya. saya pernah buka warung. Oh. Jadi warung kecil gitu Ah. di pinggir jalan. Nah, di rumah kan selalu banyak gitaris. Mereka buat gini Pak tuh warung kecilnya dagang apa? Oh iya dah. Istri suka masak kan. Jadi tak buatin satu tempat tuh di sebelah rumah. Pakai speaker 2 gitu, jamming banyak yang datang tuh teman-teman. Terus saya pakai itu untuk bantu adik-adik yang mau belajar gitar, belajar musik. Ya datengin siapa yang mau ngajar, tapi gratis itu. Oh iya. Jadi ya saya cuma ngasih akomodasi apa makan sama teman-teman gitu aja. Kalau jamming pun juga gitu, ada anak-anak yang baru belajar suruh jamming juga biar semangat dia. Nah, ada teman-teman gitaris banyak yang baik-baik ya, dia ngajarin. Ngajarin ya teknik-teknik. Ya Jammingnya tuh ada yang nonton biasanya. ada yang Langsung latih mental sana. ya. Itu jammingnya sama gitaris dari sana kan. Diam aja takut dong. Nah kan Ditonton. musisi itu suka bagi-bagi ilmu Iya juga. sih. Nah di sana tempatnya ya misalkan ada yang ngeluarin permainan apa, ini nggak tahu, nanya dikasih tahu. Jadi bolak-balik gitu. Oh, tukar-tukar ya. Nah, saya juga nguping sampai saya belajar juga. Iya. Oh itu udah di stop dulu. Udah stop dulu. Nggak ada rencana dibuka lagi. Ada rencana banyak teman-teman minta itu. Ya loh itu kan
Sekarang nyari tempat nongkrong tuh susah kan? Iya, itu. Tapi sekarang susah lagi PPKM nggak boleh. Iya, nggak boleh. Mungkin habis ini Pak tuh ya dibuka lagi ya. Iya. Semoga Semoga lebih lancar lah. Siapa tahu nih John mau belajar main gitar ya ke sana. Jadi gitaris handal dong. ngerti gitarnya dikit man. Dulu Pak tuh punya band Kalau band nggak pernah punya dia. sampai sekarang. Nah ya. Kenapa Pak tuh enggak buat band? Susah buat band tuh. Kenapa susah? Ngatur orangnya. Ya susah itu. Susah ya. Saya SMA dulu punya temen yang usianya lebih tua dari dia, bawa Led Zeppelin, Purple gitu, masih muda. Terus karena ya zaman saya belajar, teman-teman gitaris banyak datang tuh kan, saya sering belajar sama mereka. Tanya gimana sih caranya gini. Ya mereka baik-baik semua. Jadi ngasih tahu saya kayak gini. Beli Butuh ini berarti ini ya, maksudnya gitaris juga kan ya? Iya dong. Tukang lap gitar, tukang lap gitar. Nah, maksudnya berarti yang solo gitu kan berarti emang nggak ada band gitu kan? Bisa kan? Jadi gitu. Ya, Nggak mau ngeband. Iya. Nggak mau punya band sih maunya. Iya. maksudnya gitar yang kalau stangnya 2 tuh gimana tuh lagi, Mas? Double neck. Double neck namanya. Double neck biasanya fungsinya beda dia. Oh gitu. Lebih susah nggak apa namanya? Set apa? Perbaiki atau misalnya ada Enggak, sama aja. Oh, sama aja. Atas sama bawah sama aja tuh ya? Sama aja. Cuma dia main tinggi mungkin gitu ya? Ini enggak gitu. Difungsikan sama yang punya gitar beda-beda. Oh gitu. Ada yang 2 neck itu atasnya senar 6, Ya. terus yang bawah ada yang senar 7. Oh gitu. Tapi kan ada ini apa? Apa nama tadi? Ini Efek. efek itu tinggal ganti aja nggak? Kenapa harus 2 gitarnya dia? Stangnya dia? Nah, soalnya kan beda nanti dia. Oh gitu. Jadi pas yang neck sebelahnya untuk ngeritem apa di sini main melodinya ini. Oh gitu. Pasti pick up-nya itu beda. Dibedain. Oh lagi ya pickup. Pickup tuh yang mana tuh ya? Mobil pickup lah. Nah, itu kalau merek pickup yang bagus tuh yang kuat tuh ada merek L300 itu lebih kuat lagi. Nggak serius pickup tuh yang mana ya? Yang di bagian mana emang? Di belakang? Spool. Mang, lagi habis pickup sepul lagi. Pickup itu Yang di tengah lubang itu bukan? Kotak-kotak. itu gitar akustik ya, baru ada lubangnya kan kalau Oh iya, ya yang di tempat lubang-lubangnya kan dia Ya, ketutup di- itu. Oh itu. di bawah tangan. Itu kalau kita Gitu elektrik loh. kan di sini ini ada biasanya gini. Iya ya yang gini-gini tuh kan Nah, ada kalau yang titik-titik double itu gini kan. namanya humbucker. Ini humbucker. Kalau yang satu ini single. Single. Kalau yang Itu miring kalau apa namanya apa tuh? Kalau yang kan ada yang miring, Defender kan dimiringin masang. Itu nyari soundnya aja itu. Pemilihan nada per string itu jadinya. Jadi pabrik buat kan dicocokin sama komputer dulu suaranya gimana. Oh, itu sudah ada hitung-hitungannya. Jadi ya? bukan gaya itu. Saya, Memang pabrikan berarti Pabrikan. miring gitu. saya mau dimiringin dong satu. Siapa tahu kan. Otaknya miring. Ya sama kayak Fred kan sekarang udah ada mereng-mereng. Nah, itu juga saya nggak tahu tuh. Oh masa fret yang garis-garisnya itu ya miring ya? Itu, Kan ada yang dimiring-miring gitu Pak ya. Itu ngaruh nggak sih? itu ya ngaruh Mainnya juga. gimana? Mainnya biasa, cuman yang nggak terbiasa ngekodnya itu ya agak susah. Berarti Nadanya biasa. Nadanya biasa. posisi tangan tuh beda dia sedikit gitu. Ya beda bentuknya, pasti mungkin agak mengecil tuh nanti bagian atas ngelebar gitu. Oh misalnya ada kunci dasar ya mang. G ini mungkin G-nya agak gimana gitu jadinya karena dia miring gitu. Iya. Oh. Ada nggak ada nada suara khususnya tuh Pak? Nah, kayaknya itu di apa ya, kayak penelitian ini kalau skill segini ini dimerengin gini akan tidak fals di bagian ininya gitu. Apa sih namanya bahasanya? Saya gaptek masalah gitu saya bahasanya. Lebih ke teknisnya tahu gini ya. Silakan. Ayo dituangkan dulu. Tuang lu. Nih ada sagi mang. Fermentasi salak. Salah ya. Ini produk lokal ya? Produk lokal. Kalau di Jepang ada sake, Pak Beli Butuh. Kalau di Korea-Koreaan ini ada soju. Nah, di Bali ada sagi. Fermentasi salak 17% alkohol. Kalau di sebenarnya tepatnya bukan sagi, sagu di Bali Sagu. ada. Di Bali Dari sagu. dari sagu ada. Hah? Serius alkoholnya? Campuran tepung itu sagu. Bikin roti. Bikin roti dong jadinya. Kita mau lihat dong Pak Du main gitar. Boleh.
Mau lihat skillnya dulu nih. Iya dong. Biar Kita ini. ambilkan gitarnya. Iya. Coba ambil dulu, Mang. Masa bengkel benerin motor nggak bisa naik motor nanti, Mang nih. Bengkel gitar bisa main gitar nih. Sekalian menjelaskan loh Ya. apa aja fungsi-fungsi dari gitar ini kan. Hah? Ini gitar mahal loh. Wih, hati-hati, Mang. Hati-hati. Aku bilangin hati-hati, Mang. Ini gitar dikasih temen. Oh gitu. Waduh. Iya, gitar mahal dikasih. Kok saya nggak ada yang si gitar ya? Kan kamu main bass, Mang. Apa ya, mau ngapain nih? Yo, main. Coba ini dijelaskan dulu. Ah Pak. ya. Nah, Yang buat awam-awam mungkin kayak saya nih, Mang, perlu tahu ini apa, ini apa, ini apa, ini ya. Itu Mang mungkin Iya. nah Bisa, dari ya. tadi kan fingerboard tuh coba ditunjukkan. Ah, Nah, Ini fingerboard? fingerboard ini fret. yang atasnya. Oh iya. Ini yang fret. hitam itu. Ini fret. bawahnya berarti Beda. Ya. Terus yang titik-titik inlay. Inlay. Ya penanda. Nih, Penanda. posisi chordnya. Tapi kan ada yang nggak Senang isi daya. ya? Penanda. Kalau yang isi depannya biasanya di sini diisi. Di atas. Oh di atasnya. Oh, harus isi berarti ya? Biar saru. Oh iya iya. Ya 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 ya. Apalagi? Oh. Nah, ini apa namanya? Ini bridge. Bridge namanya. Bridge. Oh. Pemegang senar di sini. Apa perbedaan gitar solid sama enggak solid? Solid itu kayunya bukan laminated. Ya, kayu laminated itu kayak bahan bangunan kayu triplek kayak gitu. Oh ya, ini tumpuk-tumpuk gitu. Di press maksudnya bukan Di di press, press. Berarti kayu langsung. Nah ini kayu gitu. dulu ukurannya gede ditipisin. Nah itu dari tipis. Oh, ini namanya kayu solid. Solid nih. Kalau mau ketebalan itu kan ada yang di press biar tebalnya gini maksudnya. Ini langsung tebalnya langsung. segitu ya. Belakangnya juga ya. Nah, Ini piezo namanya. Nah, jangan Sini, kamu- tes, mana? Oh, di itu. sini. Di bawahnya ini. oh di belakang. Nah ini ada kayak segede lidi itu. Oh, Berhubungan iya, ke iya. sini. Untuk di situ. Oh gitu. Biar bisa dipin di speaker gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi dia ngambil suaranya langsung ke speaker gitu Mang ya. Coba kita suaranya dulu. Ya, coba. Ini gitar racikan Pak Tu nih. Oh gitu. Coba kamu bersuara dulu. Nah, Ini mereknya Martin. Iya Martin. Kalau di dari timur Martinus. Martinus ya. Terus mau ngapain sekarang ini? Nah, saya mau nanya dulu lagi nih Pak Tu. Iya. Nah, ini kan settingan Pak Tu ini kan fretnya terkenal nyaman sekali ya di kalangan gitaris di Bali sih. Teman-teman saya bilang, wih Pak Tu tuh gila loh setting fret tuh jaraknya pas sekali dari ujung neck sana sampai ujung neck sini. Nah, berapa jarak standarnya Pak Tu untuk kenyamanan kita main tuh dari senar ke fret? Gini, itu kalau masalah settingan itu kembali di fungsinya. Jadi kalau yang suka main apa namanya kalau di rock tuh apa namanya? Ngedip. Nah kayak gitu pasti lebih tinggi. Lebih tinggi dia. Yang suka main slide pasti tinggi. Nah yang suka main apa ngelid, nah itu ke selera masing-masing lagi. Ada yang suka pendek, karena pendek tuh dibuat main speed. Ada yang lebih tinggi karena di bending. Itu kembali ke selera sih. Kebutuhan juga ya. Ya kemudian. nah ini pertanyaan orang awam nih Mang. Nah kalau pemain yang mainnya lebih dari 2 jam kebanyakan minta yang lebih pendek. Biar tak capek Biar tangannya. nggak capek dia ngangkatnya gitu. Nih kalau servis gitar di Beli Butuh lihat orangnya karakternya seperti apa, mainnya seperti apa, baru disesuaikan sama gitarnya gitu. Oh iya pasti itu. Nah, berarti ada pendekatan juga ya. Misalnya baru kenal, Ada penglihatan spiritual gitu. Iya, ada. Nah, itu di Terawang. enggak lah. Berarti itu ya harus maksudnya orang baru kenal nih, Beli Butuh mau perbaiki gini. Oh, kamu main apa nih musiknya jenisnya kayak Oh gitu? maksudnya itu ya. Baik. Apa namanya? Kalau musiknya, iya kalau saya harus tahu misalkan nih Pak Man mainnya main model kayak gimana mainannya. Jadi saya harus sesuaikan itu. Nah, itu udah maksudnya Jadi nggak bisa itu. Kalau menurut saya segini udah enak. Dia belum tentu enak. iya iya. Berarti menyesuaikan sama penggunanya ya. Oh, kamu mainnya gini. Oh iya dah, disettingin set. Ya, dicoba dulu lagi. Ya, ini kan dicoba dulu. Iya, Pak iya. tuh kayaknya kurang Iya, ini lagi diperbaiki sesuai. Berarti kalau banyak musisi nyaman dengan settingannya Beli Butuh ini berarti
bagus berarti mah. Ya jelas bagus lah. Itu dah maksudnya kan. Kalau nak bagus, Seleranya. nggak diundang ke sininya. Nah, Seleranya Beli Butuh ini berarti bagus juga gitu loh. Iya, Mas. iya. mungkin kebetulan cocok gitu. Nah, itu dah aja, cocok. Cocok itu kan dah. Kan mengisi keinginan orang tuh susah. Ya itu dah. Apalagi Dan yang nomor 2, lihat dulu dia datang buat tabuhan dah. Tuh. Iya. itu yang penting. Biar nggak ini kan Iya. muter kalanya. Kayak ke gini ya, kebalian ya. Ngaturang. Untuk gitar akustik cocoknya senar nomor berapa? Senar ukurannya Nah, Dari 0 itu 011 ya. 011. Kalau tiang pribadi sukanya 011, 012 gitu. Kalau gitar elektrik Elektrik saya 010. 010. Iya. Nah, kan ada yang gitar naik turun tuh ya? Tremolo naik turun. Tremolo ya. Itu standarnya sih pakai 010 itu ya. 010. 09, 010 itu. 09, 010 ya. Nah, itu saya kan dulu pernah juga ngulik gitar Ibanez. Elektrik ya. Ya, itu gimana rahasianya setting gitar biar pas dia? Kan kalau senarnya terlalu besar dia agak ketarik ke atas gitu. Oh gini. Gimana ceritanya Itu di belakangnya tuh kan ada pir tremolonya tuh. Nah, Jadi awalnya pastiin lu kalau dia posisi tremolonya sudah standar ya, udah nggak naik udah gitu. Itu gampang. Di belakangnya itu kan ada rumah pirnya itu. nah, Itu atasnya tandanya pakai spidol. Kayunya itu. nah. Thread ini coret ini pakai senar berapa? Misalkan waktu pas bener itu pakai 010, dan ini isi 010. Terus kalau mau nyeting berubah 011 itu kan harus dikencengin lagi. Nah. Jadi seberapa ukuran pirnya masuk, di sana coret tandai. Nah, itu Jadi rahasianya jadi besok-besok kalau mau ganti senar sendiri udah nggak bingung. Oh 010 segini settingannya. dan tinggal dikencangin gitu ya. Paling tinggal kadang kan produk senar pengaruh juga. Iya. Produk senar beda-beda, tensinya itu beda-beda. oh. Jadi seperti itu biar nggak bingung. Kalau misalnya kan gitarnya kayak Gibson dia bilang ya, Gibson Les Paul. Itu kan misalnya saya settingnya ke Pak Du, setting neck, tension necknya udah pakai senar 011. Ya. Kalau saya ganti senar gimana? 09 misalnya. Itu bisa dilihat necknya lagi. Kalau necknya itu pastinya Harus setting lagi dah. setting. Makanya tiap gitar kan dibeli gitar dikasih kunciannya itu. Nah itu disimpan aja. Gitaris harus tahu itu. Berarti kita harus memilih dulu mau pakai senar 0 berapa nih. Ya, Harus tetap ya. Harus tetap. Nggak boleh berubah. Usahakan sih tetap. Kalau mau ganti-ganti itu sama juga kalau mau di drop mau di ini kan tensinya turun. Oh iya ya, kalau drop itu gimana Pak Du nyetingnya? Misalnya drop apa sih paling ekstrem, Kang? B. Hah? Drop C. Drop C. C. B. Drop apa Pak Du? Itu yang kita di metal tuh. Ya drop C sih baca. Drop C ya. Nah, drop C itu coba dijelaskan Pak Du. Dari bawah ke atas tuh semua drop ke C apa atasnya aja? Itu kan turun ya settingannya. Dari C apa itu? Settingan necknya. Mic-nya. Ya itu Settingan necknya gimana? lagi disesuaikan lagi. Kan dia kendor. Disesuaikan lagi truss root namanya truss root besi untuk nyetel. Oh. Nah kalau akustik di sini settingannya. Oh ya. Di dalamnya. Di dalam sana. Nah itu kita lihat dulu pasang 011 0 berapa tapi settingannya dia drop C ada perubahan nggak necknya ini dia melengkung kemana itu. Nah itu baru settinginnya disesuaikan dulu. Maksimal sampai drop C. Kebanyakan sih gitu. Drop C ya paling maksimalnya. Kebanyakan. Kalau drop ke E itu udah kayaknya udah gini sebenarnya. Kendor nanti ya. Itu drop-dropan namanya. Yang punya gitar ngedrop Bayu nih. Nah ini Beli Butuh dari musik-musik metal sampai pop itu pernah berarti giniin gitarnya ya? Pernah. Yang sulit biasanya yang mana tuh? Enggak sih. Semua sama ya? Aja. Ya tingkat kesulitannya kan pasti ada ya, beda-beda ya. Sama tuh. Sama aja kadang kondisi gitarnya sih ya. Oh gitu. Ya kalau gitarnya. Apa merek ya sayang gitu? Merek ngaruh nggak Pak Du? Merek enggak juga sih merek.
Bah pasti ngaruh lah. Itu kualitasnya ya. Mereknya Aeng tapi kualitasnya jelek juga pasti jelek jadi juga. Tapi KW sama ori pasti ngaruh. Ngaruh banget tuh. Ini ya. pertanyaan orang awam lagi. Beli Putu bisa nggak bedain gitar KW sama gitar asli itu? Nah itu gampang kayak gitu. Gampang. Kamu juga gampang, Mak? Karena ya, kayak dia kan sering bongkar gitar, jadi ketahuan kok ini. Tanpa membongkar lah kita bilang. Ya ketahuan. Ketahuan juga ya. Itu replika namanya. Oh, replika ya. Ketahuan. Coba kasih tips lah, maksudnya biar gini juga mangku. Misalnya beli gitar nggak, wah ini mantap ini, katanya Komang mantap merek ini, atau KW aku beli. Ya gimana caranya? Nah, Ya itu harus browsing dulu, tahu kalau yang orinya itu apa aja speknya. kalau secara mata awam lah, gitu. Harga nggak bisa menipu. Itu aja sih. Kalau menurutku. Iya sih. Nah, Dia kan dari penglihatannya dia, Nah, ya. baru lihat ini ketahuan KW enggaknya. Itu harus sering lihat gitar. Oh gitu. Berarti orang-orang awam mudah tertipu juga nih bisa dong. Mudah tertipu. Iya. Hati-hati. Harus nanya ke teman-teman. Nah, iya. Oh iya, harus bergaul Karena sama- sekarang, produk gitar-gitar replika banyak banget Oh gitu. dan, bagus-bagus. Duh, bagus-bagus juga ya malah ya. Tapi ya pasti ada kelemahannya Finishingnya sedikit ya. bagus. Kalau Ya, cek nomor kelemahan. seri ini bisa nggak sih? Bisa itu. Itu Bisa. Di mana ya, Bang? Di mana ya? Beli Putu? Nomor serinya gitar ada, kalau elektrik kebanyakan di belakangnya ini ya. Oh, Belakang tuh ada nomor serinya. di belakang itunya ya. Apa namanya itu? Ada kalau di nomor sini. serinya dipalsukan gimana? Nah, Bisa? Bisa itu. Bisa juga pasti. Itu nomor serinya dipalsukan, yang muncul kan gitar itu. Nah, Sama. Tapi KW. 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 Itu. Wah, berarti hati-hati kalau beli gitar harus ngajak temen yang ngerti gitar. Harus. Ya. Hati. Berarti bahaya John kalau beli gitar harganya miring tuh John. Bisa KW Iya. dia. Ada harga, ada kualitas lah ya. Ya. Lebih gampang perbaiki elektrik apa Nah. akustik? Elektrik. Elektrik. Kenapa? Tadi udah dijelasin juga cuma ya coba lebih Ya itu, detailnya. kalau akustik kan nih hubungan ke bodi ini. Oh. Itu hubungan. Nah, kalau sorry lagi satu nih, gitar elektrik itu kayunya Sama. sama juga ya, ngaruh kayu apa gitu ngaruh juga. Sama. Tapi kan dia ngambil ini ya suara dari gini gitar terus ke elektrik. Sama itu ada pengaruhnya. Oh gitu. Ngaruh juga ya? Kalau gitar elektrik kayunya kayu dap-dap. Nah, Oh, itu, Nah. Enggak, soalnya belakangan aku lihat-lihat di YouTube itu dari mie instan dia bikin gini, Mang. Nah, itu gimana Pak tuh? nah itu Bodinya? ya, Bodi itu, namanya. itu produk baru. Ya pasti ngaruh banget itu. ke Enggak mungkin sound-sound. bukan dari brand tertentu dia. Kayak mungkin gitaris yang apa gitu dia bikin dari mie instan tuh diisiin apa namanya, Mang? lem. Lem. Bukan resin. ya. Terus dibentuk gitar, terus Lego juga ada segala macam itu. Ya banyak itu dari apa dari ininya kepala kelapa juga ada. Wih, metal lu kalau kepala. Metal, kepala. Bambu juga ada bambu kan. ada Nah ya. itu lebih Tapi tergantung ininya lagi ya. nah itu lebih ke pemilihan pickupnya itu. Nah, itu mungkin dari sana dia ngakalin supaya biar keluarnya juga tetap bagus gitu Ya. mungkin ya. Jadi tetap kalau yang dasarnya kan memang harus kayu. Kalau mau buat body seperti apa? Sambil yang dikira buat tadi itu apa? Apa bilangnya? Dari mie Bodi instan, itu resin Spanyol ya. itu. Ah. Bodi Spanyol. Itu pickup seperti apa yang perlu diperlukan, Pak? Nah, misalnya bodinya ngawak-ngawak, maksudnya bisa bilang bukan kayu atau apa, pickup apa yang Tapi biar bagus suaranya. Ya apa ya merek pickupnya gitu. Jenisnya lah. ada jenisnya. Ya elektrik yang Humbucker sih yang cocok itu. Apa? Humbucker. Humbucker. Itu merek. Itu. Merek ya. Oh. Kalau yang pakai single dia pasti akan feedback. Itu banyak. Atau yang pakai yang sudah pakai baterai. Oh, yang Itu yang aktif. aktif. Itu lebih bagus, Itu lebih aman. lebih aman ya. Mungkin yang aku tonton tuh pakai gaya-gayaan aja kali, Mang. Untuk pajangan aja mungkin main untuk nyari bagusnya tuh dikesampingkan kali dia. Kalau sekedar bunyi kita ambil aja kayu dikotain gitu. Terus di sini bentukin kayak gini si senar ini nggak usah ngeliat kayu yang penting lurus si pickup udah bunyi gitu. Ya, itu mungkin bisa Cuman kan jadi. soalnya kayak gimana. Kalau ada orang kayak gitu nyerpes ke beli butuh gimana tuh? Kayu Ya, harus Jangan ada itu. harus diimbangi dengan nyamnya juga. gitu. Sekel nih gitaris kayu itu ya. Oke Pak Doni, sebelum terakhir ya. Ini
pertanyaan pamungkas dari Wih. saya nih. Udah kamu Apa perbedaan neck true dan dak neck true? Itu Dari karakter suaranya, Kalau- kemudahan perbaiki. kalau bahasa gampangnya itu neck disambung sama ndak itu ya. Itu asal sustain aja. Sustain aja. Kadang neck true lebih panjang soundnya itu. Itu bedanya. Itu aja bedanya. Masa sih nggak ada perbedaan yang lain, Pak? Apalagi ya? Ya secara global itu sih. Kalau neck true itu patah gimana? Kalau patah, neck patah bisa diperbaiki tetap. Bisa diganti? Diganti bisa. Kalau gantinya berarti ya harus bawa ini. Tapi susah ya. Double pengerjaannya. diperbaiki itu gimana modelnya ya? Disambung patahnya. Iya disambung. Masih kualitas suaranya masih bagus. Masih bagus. Cuman kayunya harus yang sama. Dia kan banyak yang itu kayak Gibson banyak patah. Banyak patah tuh kadang dibawa di hardcase, kena kebentur atau kena apa, patahnya di sini. Nah itu kita sambung lagi. Tapi cari kayu yang sama. Kayu yang sama itu sebagai apa ya, kayak orang patah itu apa? Gipnya, Bukan ininya pennya. Pen dalamnya, pen dalamnya itu pakai itu. Oh gitu. Oh bisa berarti. Jadi nggak harus ganti neck. Itu Bang. Itu banyak yang terjadi. Oke, sudah tidak terasa hampir sejam bersama Pak Tu. Iya. Ya, yang terakhir nih kita minta Pak Tu menyanyikan sebuah lagu, lagu ciptaan sendiri dong ya. Iya. Gimana Pak Tu, siap? Belum siap nyanyi. Nyanyi belum siap, gitar tapi siap. Tapi gitar kan bisa. Iya, gitu. Ini lagu apa yang mau dibawakan Pak Tu? Itu apa lagu bersyukur ya, bersyukur. Bersyukur. Itu saya buat untuk anak yang terakhir, yang ketiga. Kan pengen punya anak cewek. Oh. Ya itu dikasih lah sama yang kuasa ya. Anak itu. Jadi Doanya memang benar-benar dikasih. Langsung menghadiahkan sebuah ya instrumen itu. Instrumen jadi, itu. ya. Apa judulnya Pak Tu? Galuh Laudin. Galuh Laudin. Berarti ada Nama anak liriknya nih, saya. ada liriknya. Nama saya. Oh enggak, instrumen aja. Instrumen aja. Itu nama Anak saya. anaknya langsung jadi sebuah judul Lagu instrumen. Benar. Hadiah untuk anak tercinta. Iya. Umurnya berapa sekarang? Sekarang SD kelas 1 ya. Oh, pernah maksudnya kalau gimana ya ekspresinya denger lagu itu? Lagu lagi instrumen yang beli putu. Anak saya biasa aja dia mau cuek aja. Mungkin nanti ketika dewasa Iya. Ini lagu untukku loh. Iya nih. Wih. Kalau kakaknya baru udah ngerti. Dia kan mungkin karena kecil ya. Belum. Iya. Mungkin nggak suka lihat bapaknya gila main gitar gitu. Bisa juga kan. Kalau anak yang paling besar Udah SMA. main gitar. Main piano. Piano. Main gitar juga. Oke. Oke. Ya. Langsung saja kita dengarkan saksikan ya. Pak Tu memainkan sebuah lagu, sebuah hadiah untuk anak untuk ketiganya, anak untuk putri ketiganya. Judulnya? Judulnya Galuh Laudin. Galuh Laudin. Ya. Ayo.